5 mangkok mas. Paling banyak 5 mangkok. Nah ketika Kang Dayat ibaratnya berjualan mie ayam ya kan keliling, Pak, berarti pakai gerobak dorong Kang ya? Pakai gerobak dorong. Itu Kang Dayat tadi bercerita laku paling banyak 5 mangkok. Sisanya itu kemana enggak kalau masih kan? Alhamdulillah enggak sisa sama sekali Pak. Kok bisa? Saya bungkusin sama istri, terus saya bagi-bagi di itu tukang beca, saya kasihkan tukang beca, tukang parkir, alhamdulillah habis. Ini juga bagus untuk pandangan mata, untuk mata buram. Yang penting jangan lupa sama simbok, sama ibu, itu yang paling saya dari yang itu ibu, dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Kalika News TV dimanapun Anda berada. Kali ini tim Kalika News TV kedatangan tamu bisa dibilang tamu spesial yang memiliki cerita hidup yang penuh dengan liku-liku. Siapa dia? Kita tanya langsung ke narasumber kita. Ini dia sebelah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu Sagung Dumadi. Namanya siapa Kang? Nami kula Kang Dayat. Kang Dayat. Aslinya Widayat. Aslinya Widayat. Tapi panggilannya Kang Dayat. Jari Sengat. Jari Sengat. Oke. Oke teman-teman, beliau namanya Kang Dayat. Dijuluki juga Jari Sengat ya, Kang ya. Aslinya mana Kang? Asli kelahiran Desa Lumbungmas, Pucakwangi, Pati. Jauh. Pelosok, Mas. Pelosok Antara perbatasan dari Pati dan Dura, Pucakwangi dan Todano. Kok bisa nyasar ke Kudus Jawa Tengah ini? Alhamdulillah dapat jodoh cewek Kudus. Alhamdulillah. Nah ini Kang ya. Oh saya manggilnya Kang saja ya? Ya enaknya di Kang. Ya. Kang Dayat kan terkenalnya dengan julukan si Jari Sengat ya. Sebelum melakoni profesi apa profesinya Kang? Pijat ya? Pijat Jari Sengat ya. Sebelum melakoni profesi pijat, sebelumnya kerjanya apa Kang? Kalau kerjanya mulai awal 2011 ya Mas. 2011 itu penuh lika-liku Mas. Soalnya kan dari seorang anak petani, kerjaannya kan hari-hari kan sebagai seorang petani. Nah, sampai hidup di wilayah Kudus kan bingung, nyari kerjaan apa gitu. Terus pintas, alhamdulillah dulu kan pernah belajar memasak. Terus punya inisiatif yang ayam. Tapi sebelumnya itu masih ikut ngecor jalan. Pernah ikut ngecor jalan juga? Ngecor jalan di Undaan sana. Sama Tunggaan. Ngecor jalan, iya. Jualan mie ayam, ayam keliling Mas. Keliling? Dari rumah Kalikutu, saya dorong sampai Menoro Mas. Menoro. Awal-awalnya ya itu belum ada langganan kan, pulang pergi nganggur kosong, nggak ada pembeli biasa. Pernah sampai nggak dapat pembeli sama sekali? Ya ada, tapi paling banyak 5 mangkok Mas. Paling banyak 5 mangkok. Nah ketika Kang Dayat ibaratnya berjualan mie ayam ya kan keliling, Pak, berarti pakai gerobak dorong Kang ya? Pakai gerobak dorong. Itu Kang Dayat tadi bercerita laku paling banyak 5 mangkok. Sisanya itu kemana enggak kalau masih kan? Alhamdulillah enggak sisa sama sekali Pak. Kok bisa? Saya bungkusin sama istri, terus saya bagi-bagi di itu tukang beca, saya kasihkan tukang beca, tukang parkir, alhamdulillah habis, tapi nggak ada uangnya. Gratisan ya? Gratis. Ya, gratis. Tapi yang penting niatnya sedekah ya kan? Niatnya sedekah. Sedekah. Nah,
selain jualan mie ayam, selain ngejor, apakah ada profesi lain kan sebelum terjun ke Jari Sengat itu tadi? Jualan es, Jualan es, jualan es. mangkal atau keliling? Pertamanya mangkal di depan SMP 5. Itu jualan es jelly. Es jelly itu kayak es lilin itu, apa Es, enggak? es jelly yang bentuknya bunga, ada bentuk Oh, buah, kayak agar-agar, kayak agar-agar itu es jelly. Itu berjalan kurang lebih 3 bulanan. 3 bulan. Nah, 3 bulanan terus di supermarket ada, itu disediain jelly banyak. Nah, terus konsumen itu beli dia ada. Oh, ini yang praktis kan ya? Nah, yang praktis terus sepi terus tutup. Tutup. Nah, ketika tutup, Kandayat apakah langsung terjun ke dunia pijat memijat atau ada profesi lain? Belum kepikiran untuk buka Pijat. pijat, belum. Terus masih inisiatif jualan terus. Jualan coklat, Mas. Coklat bubuk. Saya kasih nama coklat aren bauti. Aren Bauti. Coklat aren bauti. Kok bisa namanya Aren Bauti, itu gimana ceritanya? Itu coklat dari saya dari Mas, dari daerah Jogja, Mas. Dari Jogja langsung. Nah, situ kan sudah ada labelnya coklat aren bauti gitu. Pakai gula aren. Kombinasi coklat. Saya dikirim dari Jogja itu dalam bentuk bubuk. Terus saya buat sendiri, saya rebus terus jadi es coklat, saya kasih es. Nah, itu jualan coklat sendiri ya. Itu berjalan berapa lama kan? Itu kurang lebihnya 5 bulanan. 5 bulan. Keliling dari sekolahan SD. Itu juga ada pasang surutnya kan ya, tetap Ada. jualan. Awal-awalnya rame. Awalnya rame. Nah, awal-awalnya biasa gitu, awalnya rame. Rame. Setelah bosan sepi. Sepi. Nah, sepi. Terus ketika itu apa langsung banting setir ke pijat atau ada profesi lain lagi? Terus itu kepikiran kalau saya punya bakat pijat. Oh, bakat pijat. Nah, itu bakat pijat itu belajar atau memang turunan dari mbah atau gimana? Kadang kan setahu saya Kang ya, ilmu pijat kan ada 2 faktor, keturunan sama belajar. Nah, kalau sama sendiri Kang dari mana itu? Alhamdulillah memang dari mbah saya dulunya pernah ada yang jadi tukang pijat. Ada yang jadi tukang pijat. Saya sering dipijitin oleh mbah, jadinya bisa merasakan mana titik-titik organ yang sakit itu mana. Dipaham dari sejak kecil. Terus saya kembangkan, saya belajar titik-titik saraf. Nah, itu untuk apa? Untuk pijat sendiri kan. Sebenarnya itu bisa dipelajari atau enggak sih? Bisa, sebenarnya semua orang bisa. Orang bisa. Tergantung niat. Bisa. Dan juga praktek Kang ya. Dan juga praktek. Praktek. Oke. Sambil rokok ada apa Kang? Oh, iya. Santai saja. Nih, teman-teman Kalika News TV ya. Sebenarnya saya juga penasaran nantilah kita ajak teman kita buat merasakan pijitannya Kang Dayat si Jari Sengat. Apa Mas Hedi mau coba? Lantar yang megang kamera siapa? Kamu itu loh ada Caca. Oh gitu ya. Nah, ini lu belakang saya ada orang, Ya, entah siapa. Nanti kita buat eksperimen. Oke, Nah, siap. Nah, ini kita kembali ke topik yang Kang Dayat tadi ceritakan ya, mulai dari ngecor, posisi seperti ngecor, jualan sampai beberapa tahun ya Kang itu zaman lakoni. Nah, itu suka dukanya gimana Kang? Mulai dari ngecor jalan dulu. Mulai dari ngecor itu sukanya itu kita bisa ibaratnya serawung, kenal sama teman-teman yang ada di Pindaan, bisa saling tukar pengalaman kerja. Dan dukanya itu belum pernah
sama sekali kan, saya kan dulu kan petani kan, belum pernah ikut ngecor jalan. Dukanya itu begitu panas aspal. Oh berarti itu maupun tempat siang bolong Siang terik matahari siang tetap kerja ya? tetap kerja. Ya, nggak waktu itu panas aspal, Panas aspal. Nah itu pas bakar kayu. dari gaji ya, dari pendapatan Kang Dayat sendiri sebagai profesi pengecor jalan ya, itu cukup nggak kan buat makan sehari-hari? Sebenarnya sih nggak dibilang cukup ya, ya nggak cukup lah, Nggak cukup ya sih ya. nggak cukup lah. Tapi gimana lagi kan nggak ada kerja. Itu kalau boleh tahu anaknya ada berapa kan? Sekarang ini 2, Sekarang juga. saat kelas 2 MI sama TK. Ya. Nah dari mulai ngecor ya, ngecor sendiri katanya nggak cukup, terus jualan itu pun cukup nggak buat sehari-hari? Dibilang cukup ya malah nggak cukup. Malah tambah nggak cukup ya? Tambah nggak begitu. cukup, soalnya kan mau jualan itu kan belanjanya itu habis berapa ratus gitu, penghasilannya nggak ada puluhan, Berarti nggak balik modal nggak ya? balik modal, Modal habis, jualan berhenti. jualan berhenti. Nah, itu teman-teman. Ya namanya juga orang dagang Kang ya, ada dua kemungkinan, kalau nggak untung rugi ya. Nah ini juga apa Kang ya, suatu pelajaran buat kita lah. Namanya orang pasti harus berusaha Kang ya, berusaha. Nah ini saya juga mau tanya lagi kan, jenengan kan sekarang menggeluti ke dunia pijat ya, pijat. Itu kok bisa dijuluki jari sengat? Karena kebanyakan setiap pasien yang saya pijat itu kesakitan sampai gugur gitu. Kesakitan dalam arti itu sakit karena penyakitnya atau sakit karena pijatannya Kang Dayat yang terlalu keras? Kalau pijat ya nggak terlalu keras sih, tapi kalau pas kita Titiknya itu tadi. titiknya pas, terus pas kebetulan titik saraf yang ke organ tubuh yang sakit, biasanya itu ya terasa sakit. Pernah nggak Kang Dayat ketika sebelumnya berjualan itu tadi nggak pegang uang sama sekali? Ketika di rumah loh, pernah nggak? Pernah. Dan dulu sering ya? Sering. Nah itu perasaan Kang Dayat gimana ketika sebagai seorang laki-laki nggak pegang uang sementara ada anak istri yang harus dihidupi? Nah itu supaya bisa bisa memotivasi diri sendiri tuh gimana kan caranya? Ya saya itu dulu gimana, sejak kecil kan hidupnya kan sudah itu serba kekurangan. Makanya jadinya walaupun keadaannya gimana pun, saya sama istri saya lah kan keadaannya sama, alhamdulillah kebetulan sama. Diajak satu hari makan, satu kali pun alhamdulillah mau. Yang penting anak-anak kan ya? Nah, yang penting anak-anak itu. Oke, siap. Nah untuk pijatan Kang Dayat sendiri ya, tadi kan Kang Dayat bercerita kalau kena titik sarafnya itu kan sakit kan ya, sakit padahal kayak dipegang. Itu penanganan selama sampai sekarang ini, itu pasien Kang Dayat yang paling parah itu sakitnya apa? Yang paling parah itu asam urat yang sudah menaun. Akut, ceritanya Sudah akut. asam urat yang sudah akut. Terus setiap sendi sudah ada benjolannya. Oh gitu. Kayak batu gitu. Kayak sudah mengeras gitu, setiap sendi sudah mengeras. Kalau dipijit ya pasti sangat sakit itu. Sangat sakit. Nah, itu pun mijetnya enggak yang di lokasi yang sakit itu enggak. Oh malah nggak boleh ya. Jangan sampai lokasi yang ada benjolannya itu dipijat.
Berarti harus ke apa ya, bagian-bagian yang tadi salurannya itu. saluran pembuluh darah yang lain Hmm. dibuka itu pembuluh darahnya. Nah, saya amati dan saya lihat ya, sekarang kan tamunya Kang Dayat itu kan banyak sekarang ya. Alhamdulillah, ibaratnya kalau orang itu sudah ketemu jalannya mau kemana udah ketemu lah, dari mulai yang dulu sana sini, dari ibaratnya kalau orang Jawa itu resenu, resulo ya kan ya. Itu pokoknya itu ya jadi patokan Kang Dayat itu apa pernah nggak Kang Dayat itu mengeluh apa seolah itu nggak adil, itu ini nggak adil gitu, pernah nggak? Kalau saya sih alhamdulillah nggak pernah Ya, nggak pernah. Cuma- Walaupun keadaan gimana pun, walaupun keadaan kepepet pun, alhamdulillah nggak pernah pinjam sini nggak berani. Sama saya sama istri saya pedomannya nggak berani pinjam gitu. Terus ketika nggak ada uang sama sekali, caranya makan gimana? Seadanya. 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 Ada beras sedikit dimakan sedikit. Nah, ini kembali lagi ke topik yang apa itu, yang pijit jadi sengat itu tadi. Kok bisa sampai terkenal? Mungkin kalau warga Kudus sih belum begitu mengenal, tapi yang luar kota sudah mulai mengenal. Itu ceritanya gimana sih Kak? Itu ceritanya itu awal-awalnya ya. Awal-awalnya belum mijat di Pati. Itu pernah dulu merantau di Kalimantan. Itu di Kalimantan itu di Kabupaten Barito Utara. Di sana itu ada seorang pemuda pelarian dari Madura lah, dari Madura itu berkelahi dengan temennya. Nah, kebetulan itu tangannya yang untuk menghantam, untuk memukul temannya itu bengkak besar gitu. Dicariin apa orang-orang pintar di sana, orang-orang tukang pijat di sana itu nggak sembuh. Alhamdulillah setelah saya pijat kempes gitu. Oh gitu kan. Ya itu setelah dari sana saya itu cerita sama teman-teman yang ada di Pati. Alhamdulillah dari orang satu, dari mulut ke mulut aja, jadi mulut ke mulut. Oh gitu ya. Terus setelah saya ke Kudus, alhamdulillah dengan adanya media sosial lewat online, lewat Facebook. Nah, saya posting informasinya lebih cepat Kang ya. Cepat alhamdulillah. Nah, kita kembali lagi ke sebenarnya saya tuh pengen belajar juga. Nah, itu untuk belajar dasarnya itu apa sebelum praktek langsung lah ibaratnya itu. Kalau dasarnya harus ngerti, sedikitnya harus tahu tentang anatomi tubuh. Anatomi tubuh berarti itu tentang titik-titik saraf itu tadi termasuk. Enggak. Anatomi tubuh itu kalau keadaan tubuh dan masuk dalam, ada lambung, oh gitu, terus paru-paru, jantung, ginjal kan ada. Terus kita belajar tentang titiknya, tentang lambung titiknya di mana, jantung titiknya di mana. Ini Kang, kita sebagai pemula kan kadang kan kalau kita kerja terlalu keras pasti kan kadang kan pusing. Kita kerja di depan komputer kan kadang pusing, terus apa kayak letih, pokoknya capek semua. Nah itu cara ngatasinya gimana Kang? Kita praktekkan secara langsung aja lah. Ya, kita panggil teman kita ya buat kita praktekkan secara langsung ketika kepala pusing lah. Kok Mas pergi Mas? Nah, ini terus ini aja nggak apa-apa.
Sini Pak. Ada apa ya? Nah, sini. Nah, sini. Nah, contohnya ketika ini dengan siapa? Mas siapa dulu? Saya. Satu aja, Haji aja. Haji. Pak Haji ya. Nah, ini Pak Haji ya. Kita ibaratnya ini Pak Haji pasien. Ketika sakit kepala, yang paling mudah yang dilakukan itu fixingnya kayak gimana? Kalau sakit kepala, awal-awalnya kita pijat di bagian kaki dulu. Kaki, Itu namanya pijat refleksi. refleksi. Apa ya? Kaki. Kita kendorkan saraf kakinya. Kita kendorkan dulu. Terus jari-jarinya. Kayak kepalanya. Enak. Pembuluh darahnya. Terus jari kaki. Itu bisa sampai ke kepala rasanya itu. Oke, apa kok ini tengkok? Ya ini Nah, titik kepalanya ada di jempol kaki. Ke jempol kaki. Nah, ada di jempol kaki. Nah. Oh gitu. Nah, kita pijat dulu. Oh itu paling mudah ya kalau misalnya kita di rumah kanan dan kiri beda ya? kepala kita pusing, kita bisa tekan-tekan diri sendiri bisa ya Kang Bisa. ya? Gimana Pak? Ngerasa nggak Pak? Ah, terasa banget ini. Sakit? Ah, lumayan. Lumayan. Ah. Tambah lagi. Kayak kesengat Pak? Betul. Padahal yang dipijit itu kakinya, tapi yang terasa itu Ngerasa kepala. sampai kepala rasanya. Berarti darahnya tidak lancar. Asam uratnya Terus bagian kaki sudah. Heeh. Kita lakukan peregangan, pelumasan, jalannya lancar. Nah, ini sudah di kepala titiknya. Terus kepala. Beda lagi ya? Bisa dibuka ini Pak. Lakukan pelumasan dulu gini. Itu apa ini maksudnya? Saya ke kepala. Ini juga bagus untuk pandangan mata, Untuk mata buram, Ya, catara, bisa, itu bisa dilakukan sendiri di rumah Kang Bisa. ya? Bilang kalau begini bisa ya? bisa. Ke arah nggak? Atau belok balik ke bawah? Sakit tak? Ah, lumayan. Jangan pusing. Jangan pusing ya? Ya, gimana Pak rasanya? Ya, lumayan. Lumayan. Cakep. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke topik pembicaraan lagi kan ya. Setelah Kang Dayat menekuni nuwun sewu ya, menekuni pijat ini, ada peningkatan nggak buat taraf hidupnya panjenengan? Alhamdulillah banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Dari dulu yang sering nggak pegang uang, Dari dulu yang sering ibaratnya kekurangan gitu, kekurangan. Alhamdulillah sekarang bisa Tiap hari makan. setiap hari ya makan. Tapi kan makannya nggak satu kali, sekarang kan bisa 10 kali. 10 kali bisa. 10 kali Iya. bisa. Alhamdulillah. Nah ini. Bisa beli rokok sama temen-temen ngumpul-ngumpul. Oh ya. Mulai dari kadang yang dulunya enggak ibaratnya kekurangan, tapi alhamdulillah sekarang itu
cukup lah. Nah itu mungkin dari doa-doa panjenengan Kang ya, setiap hari itu pasti doanya kan untuk jadi yang lebih baik Kang. Tidak mungkin murni kekurangan terus ya kan, mana enggak ini juga orang-orang kita pernah pastinya sama lingkungan terdekat. lingkungan terdekat itu seperti saudara sendiri atau Saudara gimana? sendiri. Ya memang itu ya malah bagus buat saya. Motivasi Itu motivasi. Tapi untuk membuktikan. tapi tentang doa itu yang paling saya andalkan ibaratnya itu. Jadi seorang simbol ibu itu kan setiap saat itu saya itu minta Restu. doa sebagai seorang simbol. Ya, itu memang sangat penting Kang ya. Nah, itu yang saya minta pesan-pesannya buat teman-teman di Kalika News TV ya yang di luar sana. Itu buat memotivasi ya, dari yang dulu bukan siapa-siapa sekarang menjadi alhamdulillah kecukupan. Nah itu apa Kang ilmunya apa buat teman-teman yang di sana? Ya buat teman-teman semuanya lah. Ya kita itu hidup di dunia ini ya memang ada ujiannya. Tetap kita apapun keadaan kita tetap kita syukuri. Walaupun kurang, walaupun dikasih kelebihan tetap alhamdulillah syukur. Gitu. Dan yang penting jangan lupa sama simbol, sama ibu. Itu yang paling saya dari restu ibu lah, dari doa ibu. Karena dari dulu patah mengatakan bahwa surga itu Itu apa kan? baik teman-teman, dari intinya dari penjelasan saya tadi ya, kita itu sebagai anak ya jangan lupa untuk meminta restu kepada orang tua apapun yang akan kita lakukan, yang terutama buat usaha. Nah buat teman-teman cukup sampai di sini bincang-bincang kita dengan Kang Dayat si Jari Sengat. Next time kita ketemu lagi, kita bincang-bincang lagi Kang ya. Oke, terima kasih buat waktunya Kang Dayat sudah menemani tim Kalika News TV untuk ngobrol-ngobrol. Dan juga nanti insya Allah kita mau belajar lah, Bisa. ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.